Seperti biasa. Halo, selamat malam teman-teman. Oke, ini malam Hai. Tim komplit ya. Iya. Ada teman lagi nih, 5 orang kita. 5 orang ya kan. Baik lagi di PGS penasaran nggak sih. sih? Malam ini kita bakal podcast ya ini. Kita podcast. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol apa? Ya, ikutin aja nanti saya kan. Betul. Panjang ini Ceritanya. Nanti kita bakal ceritain mulai dari penelusuran kita yang pertama di Lawang Sewu sampai penelusuran kita yang kedua di Rumah Putih Merapi, Kaliurang. Ya. Oke. Jadi dari penelusuran kita itu selain kita membahas tentang sejarah, juga sebenarnya kita juga merasakan karena itu tua ya, tempatnya tua. Jadi kita cukup merasakan banyak interaksi. Betul. Dengan makhluk-makhluk di dimensi lain. Nah, jadi untuk ngobrol podcast time malam ini kita akan bahas itu. Nah, mungkin yang pertama. Kalau pertama ya, kalau aku ya. Mungkin dari Destia dulu nih, dari orang yang dari kecil sampai SMP di Semarang. Okay. Sebenarnya merasakan Lawang Sewu itu seperti apa gitu. Dari POV-nya orang yang tinggal di Semarang bertahun-tahun. Dari Semarang. Dari yang sekolah di sebelah Lawang Sewu ya. Oh iya. Iya, Pak. Iya. Apa tuh sekolah? Oh iya. Tahu ketemu apa? Apa? Keinginan kamu enggak tahu. Kademen. Kalau Lawang Sewu tuh ini setiap hari tuh waktu aku SMP tuh lihat karena sekolahku deket banget sama Lawang Sewu. Iya. Kamu SMP tahun berapa? SMP tahun berapa ya? Nah, 2010 ya kayak. Oke. 2010 SMP. Terus habis itu pulang pasti ngelewatin. Tapi tuh malah nggak tertarik ke Lawang Sewu. Malah ini ya belum pernah masuk Lawang Sewu. Belum pernah. Pas sama sekali. Tahun 2010 itu tuh Lawang Sewu tuh bentuknya masih maksudnya bentuknya memang begitu sih. Maksudnya suasananya maksudnya memang udah bersih wingit apa enggak atau masih banyak tanaman-tanamannya gitu. Kalau pas zamanku tuh dia tuh ini udah di mana ya? Pugar. Dipugar, direnov, udah buat tempat wisata sih. Oh. Itu udah dari zamanku. Kayaknya waktu aku kecil itu masih terbengkalai. Berarti waktu karena ini ya dulu Lawang Sewu ini kan sempat kepakai terbengkalai, terpakai lagi, terus terbengkalai lagi sebelum sekarang terpakai lagi. Iya. Yang punya pihak-pihak tertentu juga kan. Iya, betul kan. Tapi waktu itu malah nggak tertarik. Cuman waktu SMP itu malah ada ininya, ada kayak pelajarannya sendiri. Oh iya, pelajaran tersendiri. Iya. Tapi nggak kayak apa ya, kayak sejarahnya gitu. Sejarah mungkin masing-masing kota. Kalau kota Semarang tuh kan kayak muatan lokal gitu ya. Pengelolaan Semarang gitu kan. Iya. Terusnya ada Lawang Sewu. Lawang Sewu tuh dulu buat apa, siapa yang punya gitu-gitu. Buat apa itu ada itu gitu. Iya. Itu ada, tapi nggak pernah masuk malah. Cuma pernah tahu cerita-ceritanya doang. Nah, apa tuh? Gimana tuh? Saya apa tuh? Atau pernah mungkin mengalami sendiri dari waktu lewat di depannya gitu, merasakan apa sih? Apa pada pas lewat selama kamu tinggal di sana gitu, selama kamu bersekolah? Kalau yang itu dulu, yang kemarin kan aku bilang sama Mas Stanley, apa itu namanya? Gue nggak nyobain ini yang ke pantai atas. Oh iya, loteng ya. Bukan loteng. Apa? Bukan koridor. Kau makan itu ya? Yang di dekat ini, yang ke banyak pintu-pintunya. Oh, yang pintunya konsepnya kayak kereta api. Iya. Habis itu bisa lihat keluar, itu kayak koridor lah. Oh iya. Nah itu kan nggak coba ke sana gitu. Nah kayak penasaran situ. Penasaran ke situ. Selalu ketika ke Lawang Sewu penasaran ke situ. Soalnya kelihatan kan itu saya lihat. Apa yang bikin penasaran apa? Apa melihat entitas sesuatu atau merasakan hal sesuatu? Enggak tahu, tapi aku ngerasain tuh kayak gini ya. Katanya itu kan Lawang Sewu ya. Itu kayak imajinasiku aja mungkin waktu kecil. Kalau aku masuk salah satu pintunya itu, ntar aku bisa pindah kemana gitu.
Tapi nggak tahu. Oh kan jadi kayak imajinasi masa kecil ketika kayak jadi kayak portal ya. Ketika kamu masuk kayak pindah kemana gitu. Nah, itu kan banyak banget kan. Iya. Jadi buka sedikit gitu. Pokoknya gitu. Oke. Kalau tapi kalau dari cerita orang pernah denger apa? Itu pertama tuh yang di penjara bawah tanah. Oh. Nah, itu kan ada Oh yang ceritanya penjara bawah tanah, tapi sebenarnya apa namanya? penggawaan itu yang buat Untuk penggawaan ya. buang Buang air ya. Buang air, Oh, iya. pembuangan air lah. nah, sejarahnya itu kayak gitu yang Iya. diajarin. Tapi itu ya ada kayak dulu tuh dokter Cipta apa? Dokter Karyadi berarti. Dokter Karyadi itu kan dokter di Semarang gitu. Iya, Dia itu kayak nyobain minum airnya. airnya itu, terus ternyata beracun, terus meninggal karena yang di penjara di situ kan buat bertahan hidup butuh paling nggak minum air gitu kan. Iya. Iya. Nah gitu. Oh dia penasaran. Karena dia sebagai dokter dia yang coba duluan biar Itu kan dia yang mati dulu gitu. secara jadi- sains Nah, amuba apa Iya, iya. Bakteri. Bakteri semua. gitu. organisme Itu ada sejarah katanya ya gitu. Oh jadi penyebab meninggalnya Dokter Karyadi itu karena dulu tempat itu mau dipakai untuk penjara, dia jadi harus mencoba dulu. Waktu itu dia di dalam, dia udah ditangkap nih. Oh ditangkap. Oh, ditangkap. Ceritanya gitu. Jadi mau nggak mau harus minum air itu. Iya. Oh. Dia oke. yang mati duluan. Dia coba. Dia dokter gitu. Oh iya. itu tahun berapa ya dokter? Dulu bawa itu. Dokter Karyadi itu tahun berapa? 19 sekian lah ya. Jadi Masih masa-masa Belanda apa? Dokter Karyadi itu Jepang. itu Iya, Jepang. Jepang. Itu kan? Ya. Sekitar 1920-an sekian lah. Itu air dari tahun 1920-an 30. Iya bener ya. Lu tahu nih air. Anyep ya. Kayak gitu kan. Ini ceritanya. tembus bahwa mungkin fakta atau fun fact mungkin. Iya, pantat terbaru ya. Nah, dari itu kan dari POV Mas Destia ya, dan kebetulan belum pernah mengalami. Nah, dari teman-teman nih yang kita yang udah pernah Ntar dulu kesana. nih, aku juga penasaran nih. Nah, penasaran Dari gimana? sisi, kan Destia tadi bilang kalau cerita-cerita sekitar tuh kan ada gitu. Itu kalau cerita sekitar tuh orang-orang sekitar tuh gimana sih? Itu yang pas di bawah aja. Pas di bawah. Jadi yang berkembang Iya, itu betul. cerita itu. Oh, jadi Tapi bukan yang kayak iya di sini ngeliat apa gitu. Ngelihat apa kayak misalkan nih, Belanda. kayak kan biasanya kayak banyak mitos kayak kayak noni yang di depan. Iya itu paling. Nah, Terus ada lagi nggak? Terus yang kereta-kereta itu mungkin. kereta itu ya. Kalau yang kereta itu gimana tuh? Enggak tahu ya, kereta itu aku tahu malah lebih baru daripada Noni. Noni itu lama, Iya. cerita lama, terus habis itu yang di bawah juga cerita lama gitu. Oh, yang di bawah juga cerita lama. Oh. Oke. Berarti ya mitosnya yang berkembang selama ini karena ini ya yang dibilangnya untuk apa tempat tampung air itu untuk penjara. Lalu ada kayak noni itu tadi Ya. ya di depan, lalu yang di kereta yang kaca di depan itu ya. Nah ini dari POV kita nih sekarang nih. POV dari yang kita hasil penelusuran dari teman-teman nih ngerasain apa sih? Tapi kalau nggak salah ya kemarin pemandu kita tuh juga bilang loh, Bilang apa? orang-orang sekitar yang maksudnya orang Semarang asli pun belum tentu mau masuk Lawang Sewu sebenarnya Oh, iya? sebelum dipugar itu karena identik dengan Horor ya. horor dan itu tempat kan katanya bekas gelandangan nggak sih? Iya nggak Oh sih? iya. Tempat Iya, gelandangan tempat buat tidur ya. Ya, tempat tidur Jadi gelandangan. benar-benar nggak terawat gitu kan. Jadi kayak orang di situ juga males wisata ke Lawang Sewu gitu. Langsung menjorok aja kali ya. Dari Mas tadi dulu nih. Ngalamin apa nih? Dari awal kita masuk sampai kita keluar lagi dari Lawang Sewu itu kan kira-kira berapa jam ya? Gue? Kita dari jam 4 sore Dari lah. jam 5 sore, jam 5 kita. setengah 5-an lah. Setengah 5 ya? Setengah Sampai 5 jam sampai jam 8 8 ya? Enggak jam Setengah 9 9. malam. Oh, jam 9, jam 9, Setengah 9 ya. 9 malam. Enggak, 9 malam. 9. Itu dari Apa ya? 4 jam itu tuh. 4 jam itu. Kayak disambut sih kalau aku ya. Welcome, kayak disambut aja. Masuk tuh kayak disambut. Seneng, happy gitu loh. Iya. Bukan yang masuk yang katanya orang tempat wingit gitu loh. Lebih ke arah ya gitu. Masuk tuh kayak seneng. Mungkin karena ini ya, sana suasananya juga udah Udah dirapikan, dirapikan. jadi banyak pengunjung juga. Ya. Jadi tempat wisata di salah satu destinasi lah. Dan itu kan juga kita ini ya,
Ya kan mungkin kalau bisa dibilang selama perusahaan kita bersama Gate kita nggak merasakan banyak interaksi ya. Tapi setelah kita menelusuri sendiri, nah itu baru Itu banyak dia. interaksi ya. Nah itu apa tuh yang dirasain? Apa ya, lebih banyak sebenarnya ngerasain ada satu kayak ketarik yang bentuk loket itu. Jadi kayak Di bagian depan. Oh yang dulu jadi ruang loket pembelian mungkin tiket ya. pembelian Iya, tiket. kayaknya. Ya jadi pembelian tiket itu. Betul, yang ada tralisnya gitu-gitu. Sempat ketarik di situ. Sempet kayak nyoba pengen ke sana gitu, Oke. penasaran Penasaran ke sana. penasaran ke situ. Kayak ngerasain kayak diajak main sama anak kecil, yang Belanda. Oke. Bocah-bocah Belanda, anak-anak kecil yang mungkin ada yang laki, ada yang cewek, terus ada yang kayak lagi kayak ada yang menjualin tiket gitu loh. Jual beli Jadi tiket kayak terjadi di situ. terrekognisi. Iya. Terrekognisi untuk apa ya? Kembali untuk ke suasana zaman dulu ya. Iya. Jadi ada orang-orang yang ngantri Langsung kebayang aja gitu deh. Oh iya. Lagi ngantri terus tiketnya terus habis itu dibolongin. Sempat ada komunikasi nggak? Komunikasi sih cuman kayak mungkin ya kalau komunikasi kayaknya ngelompat sih ya. Kayak jadi kayak mungkin kayak bodyguard kali ya, bodyguard daerah atau satpamnya situ kali ya. Kayak gimana tuh? Bisa bisa digambarin nggak? Waduh, Entah mungkin bentuk fisiknya. lumayan tinggi, bentuk fisiknya sekitar 2 meter. Ini yang itu ya? Yang bodyguardnya itu. Berarti harus saya yang duluan cerita deh. Iya, Oh. makanya dia bilang lagi lompat. Tersambung ya. Iya, Tersambung ya. dia Jadi kayak lompat. dari sebelum itu Mbak Dewi udah ngerasain duluan deh. Iya. Tunggu, lagi dia mengingat-ingat. Karena selama proses setelah kita di bawah tanah itu, berarti udah maghrib lah ya. Iya. Udah ada Itu pas maghrib. sebenarnya udah antara ada dan tiada sih sebenarnya. Ada dan tiada itu maksudnya. Ngawang. Oh ngawang. Yang dirasakan ngawang. Yang dirasakan tuh ngawang. Jadi kayak satu sisi ada di badan, satu sisi tuh kayak orang lain yang ini tuh. Yang mencoba untuk mungkin apa ya, mengambil alih ya. Jadi kayak mau berinteraksi. Jadi yang sebelum siapa sih Christian ketemu bodyguard itu kan yang pertama yang tadi tuh yang loket. Ya. Nah itu kan awalnya tuh setelah kita dari bawah tanah itu kan kita istilahnya lepas dari pemandu, terus kita mencoba untuk mencari-cari gitu kan. Nah pertama tuh yang dirasakan, jadi tuh di tengah gedung di tengah Taman lah. itu taman apa bukan ya? Di halaman tengah ya. Halaman tengah. Yang gedung tersendiri itu loh. Iya. Itu apa ya? Gedung. Oh itu gedung manajemen yang sekarang ya. sekarang. Gedung manajemen yang sekarang kan. Nah awal tuh dari situ jadi kayak ngerasa kayaknya ada noni-noni ini mau berkomunikasi. Iya, oke. Tapi kan pas itu kita kan lagi foto-foto di tengah-tengah halaman kan. Iya betul. Akhirnya kita pindah duduk-duduk di koridor yang di menuju sudut ya yang ada gambar apa namanya penjelasan tentang dulu gedungnya itu ya kaca patri ya. Kaca patri. Ya di bawah kaca patri. Nah dari situ jadi nggak fokus nih sama yang di gedung manajemen itu, terus malah fokusnya ke sekitaran situ. Nah, yang pertama ya itu anak kecil tadi. Iya. Oh dapat juga. Dapat juga. Oke. Jadi yang itu tuh yang kita waktu duduk di tangga kaca patri itu sebenarnya tuh anak kecil. Makanya ngajaknya ke loket. Iya. Senang mainnya di situ karena mungkin ini ya. Yang jaga situ tuh menyenangkan untuk terhadap anak kecil tuh mungkin. Jadi kayak nanggepi. Ya mungkin itu area yang boleh dimasukin anak kecil karena itu kan buat area umum lah. Ya oke. Gitu kan. Jadi mungkin ini kayak areanya kayak ada area yang untuk pejabat tinggi, ada area yang untuk loket untuk umum gitu, kayak ada area juga yang bisa dipakai untuk kayak pejabat-pejabat dari dulu kan kereta api ya, dari PCKA itu ya. Oke, terus abis itu rasa apa? Tapi sebenarnya mungkin Mas Didi ngerasain nggak di sana? Itu pas momen yang di situ deh. Kalau momen di situ sih, ya aku kebetulan nggak ngerasain kalau yang di situ. Maksudnya ya udah aja gitu ngelihat apa ya,
lihat bangunan-bangunan biasa aja. Cuma kalau di beberapa koridor itu ya mungkin kayak ada yang sekelibat lewat, ada sempet kayak sosok perempuan tuh. Ya. Nah, itu yang mungkin kayak kaget lah. Itu juga belum terlalu malam itu kondisinya kayaknya jam-jam 5:30. Berarti mau menjelang masuk kita ya ke bawah tanah ya? Sebelum Ya menjelang sebelum itu justru itu yang di atas. Oh, justru malah yang di loteng. loteng. Bukan di loteng, sorry. Ini ruang makan. Yang yang naik yang sebelum hall gede itu ya? Iya, pas di ruang makan itu. Jadi dia ada lewat lah. Sebelum kita masuk ke lorongnya, kan ada ruangan yang ke balkon tuh. Dari situ kelihatan tuh kan lorong. Oh, yang ada kayak pintu, api itu ya, ya. ada lorongnya, tuh ada yang lewat. Iya. Set. Nah kan terus tak lihat. Itu Kaget. waktu kita lagi masih sama pemandu. Iya. Lihat kan, Oh gitu my kan. god. Ya udah gitu kan. Nah, pas ke koridornya yang ngerasa ada di situ gitu loh. Sudah kita yang ke ruang makan itu kan akhirnya. Oh, jadi merasakan malah di situ ya. Iya di koridor Di emang koridor dia. Itu ya. koridor yang atasnya loteng, yang Yang ada bawahnya tangga. Iya, yang lurus Tangganya mentok itu ke loteng. kanan loteng ya? Iya. Oh, nggak salah. Iya, betul. Itu. Iya itu dia Oh, di situ. yang koridor aku bilang, wah ini koridor Ini koridor Iya, pesta harus segala itu macam. yang Iya, kenapa iya, nggak iya. foto itu emang ada itu. Jadi yang antara ruang makan dan antara ruang yang banyak pintunya itu ya. Iya, jadi dia tuh kayak ngintip tadinya kayak Ah, gitu, terus oke. cabut gitu kan. Oke. Persis sih. Oh ada ceritanya. Terus Itu bener. Yang penasaran tuh itu, karena aku cuma lihat dari luar, kalau nggak lihat dari video, lihat dari apa. Yang paling tertarik ya di situ aja. Itu tuh. Itu bener ya? Iya. Dia ngintip set gitu. Dia memang banyak banget nggak tahu, nggak jelas. Oh, jadi kalau dari Mas Dista kayak banyak yang lihat gitu ya. Tapi di balik pintu gitu. Iya gini Kayak kayak cuma ngintip-ngintip aja gitu. Oh, oke Kan oke kalau oke. sepi banget itu. Oke, siap. Oke. Nah, itu selain di situ ada lagi nggak? Selain di situ ya cuma yang pas di bawah tanah. Bawah tanah. Ya bener ya. ya, Iya. Bawah tanah itu ya cuma tapi itu lebih ke ini ya. Kayak tangannya tuh begini kayak dicengkram terus panas. Kamu ngerasain kayak Itu gitu. nggak cuma di yang lain juga ngerasain ya? Rasain nih. Aku enggak, Oh, nggak ngerasain. karena aku lihat banyak orang jongkok. Nah, beda Oke. lagi. Kalau aku cuma gitu doang. Banyak Ya, itu orang pun sampai jongkok bekas ya? sini. Iya, dibilang bekas sih enggak, cuma panas. Itu panas tuh kayak ini teman-teman apa ya? Kayak kamu uap air panas tau nggak? Oh iya. Dari ceret gitu ya misalnya gitu. Iya, tek gitu. Jadi kayak gegeman orang, coba segini doang soalnya. Oke. Ditak gitu. Oke. Nah itu juga kayaknya udah di tengah-tengah kita jalan itu. Ya. Jadi udah mulai setengah jalan untuk ngiterin apa? Tunnelnya tadi ya. Ya, lumayan tuh. Oke. Itu sih sisanya ya biasa aja aku. Saya biasa aja. Lalu Tapi pas lihat apa namanya, kan kamu kan nyaksiin aku yang waktu di Kaca Patri itu. Kan aku udah mulai tiba-tiba ngajakin ke loket. Nah itu tuh kamu ngerasain apa gitu nggak? Ya, kalau ngerasain memang pasti kan awalnya beda ya. Langsung Kalau berbeda itu ya. langsung beda. Betul. Jadi nggak bisa dijelaskan sih itu panas atau dingin, cuma beda aja gitu kan kelihatannya dari kita ngelihat kalian. Kamu tuh ya udah beda aja nih. Bukan Iya. orang yang sama. Oke. Kalau Iya. aku sih sebagai orang yang mungkin bisa ngerasain aja, itu bukan orang yang sama gitu. Kan kita berarti ngikutin sampai ke loket gitu kan. Iya. Ngikutin. Terus kayak dari loket itu ke ruang depannya kayak kamar. depannya kamu yang Iya, jadi dekat loket ya. depannya loket. Depannya Depannya loket. loket. Depan loket tuh ada ruangan gitu. Terus emang jalannya pelan-pelan. Tetap sampai depan kamar berhenti tuh. Berhenti, masuk, langsung ke kiri ke tembok. Iya, langsung gitu. Itu siapa? Itu siapa Des? Oh ya, tapi ini back to story ya, back to story ini balik ke Mbak Delima tadi ya. Ini kan dia udah ceritain sampai lebihnya. Udah lebih. Nah, tadi kan Oh iya. Iya, tuh. Masih di loket dulu nih. Nah, ini kan tadi Loket kita lagi, masih sampai balik ke loket loket dulu. dulu. Lihat di loket Jauhan deh. Kita back to story. Sorry. Ya, ini kita balik lagi. Ini banyak banget jadi Iya, ceritanya. Balik lagi ke cerita yang tadi. Nah, ini tadi kan Mbak Delima sampai ke loket. Jadi sebenarnya sebelum Delima yang ke loket, aku duluan ke loket. Oh, udah ke loket duluan. Iya. Iya, dia hilang. Oke. Udah ke loket duluan. Oke. Dia diajak main itu tuh sama bocah-bocah itu. Iya. Jadi pas kalian masih di depan, terus aku duluan ke dalam kan. Iya. Kayaknya di sini deh. Oke. Terus sebelum ke dalam, baru aku hilang tuh ke loket. Iya, benar sih. Itu.
Nah itu setelah itu terus ini ya dia, aku waktu itu kan cuma bertiga ya. Iya. Tiba-tiba Mbak Delima tuh udah yang mulai nggak hilang sadar lah, mulai hilang sadar. Iya. Nah terus dia udah kayaknya aku mau ikutin sesuatu deh. Ya udah nggak apa-apa ikutin aja gitu kan. Dia akhirnya jalan ke loket itu, terus ketemu anak kecil. Nah setelah itu udah sadar terus hilang lagi. Hilang lagi. Ya, Hilang lagi Jadi tuh pas mau kalau mau diruntut ya, diruntut apa sih gitu? ya, Ya itulah. Itu sebenarnya tuh banyak sih yang minta komunikasi. oke. Yang di gedung manajemen, terus yang anak kecil. Ya. Terus yang ini mau diceritain apa? Bukan noni Belanda, mungkin kayak pribumi deh. Terus sama yang tempat kereta. Oh iya ya. Nah ya tadi yang pribumi dulu ya. Pribumi gimana itu tuh? Yang apa sih yang kamu rasain apa selama itu ya, mungkin proses dia mau komunikasi terus apa mendengar dia berbicara apa? selama itu tuh pas setelah anak kecilnya hilang, terus kayak ada yang ngerasa pengen ngomong gitu, ya udah kayak dalam hati kayak ya udah nih dipersilahkan ngomong mau ngapain gitu kan. Ya udah abis itu mulai udah setengah badan tuh ya udah punyanya dia gitu. Ya. Ya udah ngikutin. Ini sebenarnya aku agak-agak lupa sih. Iya karena iya. juga Ya, mungkin karena nggak sadar ya. ya cuma ngikutin jalan ke arah mungkin kayak semacam kamarnya Kamar, dia. ya. Kamarnya dia gitu, terus sebenarnya sejujurnya aku tuh lupa, Oke. nggak tahu ngomong apa. Oke mungkin. Tapi pas lihat video, oh ternyata kok udah sampai sini, Oh oh iya. tiba-tiba jatuh, Iya, kayak gitu betul. loh kayak. Ya kayak oke. gitu kan. Jatuh Mungkin lewat kalian kaca. yang ngelihat itu gimana ya? Oke, mungkin buat informasi aja ya. Untuk gambaran tempatnya itu jadi loket. Nah, loketnya ada 2 pintu. Mungkin nanti kalau masih ada videonya kita insertin. Oh iya, bisa sih. Nanti kalau ada videonya kita insertin ya di sini nih ya. Nanti mungkin kita disebutin di sini videonya. Nah, itu kita ke pintu belakang terus langsung masuk ke ruangan. Sebenarnya kalau sekarang udah bukan jadi kamar. Jadi kayak udah kayak Ruangan aja. pameran gitu. Ruangan isi Foto-foto kalau nggak salah ya. Foto-foto zaman dulu. Nah, di situ aku sempat kerekognisi. Jadi kayak sempat kembali ke masa lalu, tergambar suasana di situ. Dan itu ternyata dulu kamar. Dan itu kamar-kamar untuk pejabat-pejabat dari perkeretaapian. Nah, cuma ini kan juga belum konfirmasi ke apa ya, mungkin penjaga dari Lawang Sewu apakah benar atau enggak. Nah, ini masih dari gambaran kita sendiri. Nah, itu di situ setelah di kamar itu Mbak Delima masuk, dia langsung madep kiri, dia berhenti di situ. Terus dia cuma kayak ngelus-ngelus meja, padahal nggak ada mejanya teman-teman. Itu nggak ada mejanya, terus kayak ngelus-ngelus meja, terus dia cuma kayak gini. Terus aku tanya, kenapa di sini kenapa? Ini tempat dia bilang ini tempat senanganku, kesukaanku. Ini meja riasku. Terus apa? Aku suka dandan di sini. Nah, terus setelah itu cuma diem. Terus aku tanya, kamu kenapa? Kamu kesepian kah? Ya. Iya, aku bosen. Nah, bosen. Terus akhirnya kita coba komunikasi. Adalah kita rubah secara gaibnya ya, kita rubah suasana ruangannya. Nah, setelah waktu selesai aku rubah, langsung jatuh, dia langsung keluar. Nah, itu selesai di situ dulu ya. Kalau bangun sakit ya. Kalau bangun sakit. Karena saya lagi lap kacamata tuh. Tiba-tiba jatuh, kita nggak ada yang siap. Sebenarnya kalau direkam tuh harusnya mataku hilang sih. Iya. Kosong. Soalnya benar-benar kayak apa ya? Baru sadar tuh kayak sebenarnya setengah sadar tuh pas Desta udah gini. Nah, itu baru tak jatuh. Gitu, baru sadar gitu. Ya betul. Nah di situ. Nah terus tadi kan ada lagi kan yang apa? Gimana di kereta ya? Di kereta. Tapi ini setelah yang tadi yang noni pribumi ini kan setelahnya Christian. Di tempat yang sama. Kita di lorong ke tangga. Yang Itu yang ketemu si Tiga. Oh iya. Ibarat ajudan lah. Gitu namanya. Lanjut. Jadi kayak yang ajudan itu tuh
sebenarnya dia tanya gitu mau ngapain, dalam rangka apa. Ini ajudannya siapa ya? Kalau gue tahu. Kayaknya ajudannya petinggi di situ. Oh, petinggi di situ. Tapi sebelum itu Desta tuh bilang kita tuh harus naik ke atas, kita tuh harus naik ke atas. Iya. Iya. Terus dia ngomong, ini ada yang mau apa? Ini ada yang datang gitu. Ya, ngomong. ajudannya itu tuh sebenarnya kalau dari posisinya tadi ya, itu loket, terus ketemu lorong, ketemu lorong tuh ya guys, ketemu lorong itu yang dimana pintu tadi yang delima masuk terus ke kiri, itu lorong, tembusin itu tangga ke atas. Iya. Gitu. Itu biasanya ke ruang atas gitu. Ke ruang atas. Cuma emang nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk karena emang dikhususkan untuk jadi tempat tertentu aja sekarang fungsinya. Nah itu dia berdiri di situ terus nunggu. Nah setelah kita selesai itu keluar baru dia masuk. Dia kayak ngomong. Dia ngomong bahasa Belanda. Dan waktu itu bingung juga. Kita mengartikannya. Artinya bingung. Apa ya? Agak lupa artinya apa ya ngomongnya. Itu dia lupa. Kalau nggak salah kayak nanya sih kayak kalian mau apa ke sini? Dia mau ngapain ke sini? Dalam rangka apa? Terus dia memperkenalkan diri. Namanya Van. Dia umur berapa gitu juga dikasih tahu kan? Iya, umur tahu. Van. Lupa namanya. Lupa. Ada funnya teman-teman. Ada Van-nya gitu. Ada X apa whisky tuh. Ya, oke benar. Lupa. Itu kalau secara mungkin ininya ya bentuknya itu tinggi 2 meteran. Iya. Badannya gede sekal gitu. Kayak ya tipikal orang bule sebenarnya, tapi tinggi banget sekitar 2 meter 10 cm gituan lah. Sekitar segitu. Bajunya rapi. Bukan baju company tapi. Iya. Bukan baju company, tapi emang kayak baju Dinas PNS mungkin ya kalau sekarang ya. Jadi kayak dinasnya perkereta apian dulu kali ya. Tapi kayak masih vibes jadul Eropa gitu nggak sih? Iya. Jadi Masih kayak vibes. baju-baju yang kantor zaman dulu lah. Iya. Kayak ini baju-baju yang kayak di lukisan Raden Saleh ininya Belanda. Iya. Itu kan pakai kaos kaki tinggi. Iya, mirip-mirip gitu. Kan. Mirip-mirip gitu. Terus akhirnya dia bilang kalian sudah ditunggu di atas. Iya. Langsung dari sini kita harus ke atas. Iya. Gitu. Nah, ini ke atasnya pun sebenarnya untuk informasinya ya ini beda gedung kita ya. Iya. Ke atasnya beda gedung. Jadi ada gedung A, ada gedung B. Tadi kita ceritain Mas Vidi dia masuk lorong, itu sebenarnya kayak ada ruang hall gitu. Iya. Itu zaman dulunya untuk ruang pesta mereka dan kayak tempat makan gitu ya. Nah, mungkin di pojok ada sedikit yang kerja. Iya, betul. Dan di ruang hall itu terpisah. Jadi kayak ada ruang hall yang panjang, terus ada ruang hall yang kecil. Iya. Nah, ruang hall yang panjang ini buat untuk pekerja-pekerja pejabat-pejabat yang menengah lah. Iya. Pejabat menengah, nah yang ruang kecil ini untuk pejabat-pejabat tinggi. Ya, orang-orang pentingnya lah. Orang-orang pentingnya. Nah, kita akhirnya dari titik tadi ya dari titik kamar tadi terus kita naik ke gedung itu. Itu tuh ada suatu momen pas kita naik terus masih pengen foto-foto tuh. Iya. Ada satu momen. Nah, itu langsung kayak kan kita masuk duluan tuh berdua. Vidi sama Dilma masih foto-foto. Itu kayak ayo cepetan. Kayak di hurry up gitu. Masuk cepet hurry up gitu. Makanya samperin lagi kan. Aku samperin, ayo cepetan udah ditunggu ini, udah disuruh cepet-cepet gitu. Nah itu terus akhirnya yang di ruang makan kalau nggak salah ada 5 juga ya yang ngerasain ya. Yang waktu di atas. Ya itu apa? Ngerasain apa? Atau melihat sosok apa? Itu sebenarnya itu pas itu kamu sadar nggak sih Des, kamu tuh mencoba berkomunikasi dengan petinggi di situ dan nanya ke kita ada yang keturunan Belanda apa enggak gitu. Kamu sadar nggak kayak gitu? Aku agak lupa ya, mungkin aku sadar sih tapi aku agak lupa ya. Nah kan kamu nanya kan kayak ada nggak yang keturunan Belanda gitu kan. Terus kita nanya kita bertiga gitu kan. Terus kayak pas itu kamu tuh langsung ngeliatin aku. Terus aku tuh kayak pengen menjawab iya gitu padahal kayaknya nggak ada keturunan Belanda deh apa gimana gitu. Iya. Terus ya udah tiba-tiba tuh jadi kayak bisa
membayangkan di ruangan itu tuh kayak ada sepanjang kaca-kaca lawang sewu tuh ada tirai gedenya yang kayak apa sih ya, tirai yang Tidak kayak zaman dulu ya. Eropa zaman dulu lah yang melengkung terus turun gini. terus sofanya tuh kayak sofa dari kayu jati, terus warnanya tuh kayak sofa zaman dahulu gitu loh. Warna-warna coklat. Yang apa ujung sofa apa ujung kayunya tuh ada ukiran. Iya, Kayak melengkung-melengkungnya ya. Udah terus tiba-tiba ngeliat kayak petinggi di situ nggak ngerti ya siapa ya, Van de Poel apa siapa gitu. Kalau ini aku juga nggak bisa memastikan itu Iya. seorang Iya, Van de itu Poel kayak atau siapa enggak, bukan, cuma gitu kan. itu Tapi termasuk dia tuh- petinggi di situ ya. Kayaknya dia memang memegang Kuasa lah. kekuasaan di situ kan. Terus kayak dia lagi duduk kayak gini sambil Cerutu apa sigar gitu ya. gitu. Kayak sigar gitu. Oke. Terus kayak ngasih kotak kayu gitu. Pas dibuka isinya tuh kayak kayak batu deh. Liontin mungkin ya. Gak tau liontin atau bukan, Ya. pokoknya batu. Cantik banget, warna hijau emerald Jamrud gitu. mungkin ya, emerald gitu ya. Emerald gitu, terus kayak disuruh coba tangannya mana gitu. Ya, secara nggak langsung ngulurin tangan terus ya udah kayak dikasih aja gitu. Oke, Kayak jadi ini kayak buat dapat kamu. pemberian ya. Jadi istilahnya kita karena kita disambut mungkin ya, terus dari Mbak Delima ada mungkin ada something sesuatu di sejarah hidupnya. Nah itu dia dikasih kayak hadiah ya, dia dikasih kayak hadiah. Dan kita pun yang lain dikasih hadiah juga. Nah, cuma dia yang istimewa ada di Mbak Delima ini. Gitu. Mungkin dia suka sama cewek-cewek, maksudnya Mungkin dia waktu itu punya soft spot untuk iya cewek mungkin dia atau mungkin dia kayak punya anak mungkin ya yang mungkin mirip kayak Delima ya. Gitu. Terus habis itu kelihatannya ini ya setelah dikasih itu kita langsung jalan lagi ke belum jalan itu. Belum jalan. Belum ya? Belum. Kita masih di tempat gak sih? itu. Kita tuh nari-nari tahu Sebelum di tempat ruangan itu dulu ada satu momen aku ke pojok Pojok dari yang ruang mana? itu. Aku ke pojok. Siapa yang pojok? Gua. Oh iya. Itu lupa sih. salah satu petingginya bilang terima kasih sudah mengunjungi sini dengan niat baik dan bagus. Ya. Kalian kalau mau pulang dipersilahkan, kalau masih mau tetap di sini persilahkan. Tapi kita akhirnya memilih untuk keluar kan. Iya. Tuh. Tapi itu kalau nggak salah kita emang lagi nari-nari Iya. gitu. lagi Jadi itu nari-nari. kayak Di pesta. jadi apa ya walaupun di situ kosong sebenarnya teman-teman, tapi kayak Rasanya tuh vibe kayak Jawa sana yang kita rasakan tuh pesta. Kita kayak pesta gitu, Des. Iya kayak disambut buat ini loh kita ada tamu datang ke sini kita sambut gitu kayak di jamu ya. Iya meja-meja terus bunda. ada wine-nya. Tengahnya itu kosong buat nari-nari. Iya gitu dan di pendengaran kita pun Ada musik. ada lagunya. Apa itu? Musiknya apa itu? musiknya apa ya? musik kayak Zaman-zaman Eropa zaman Beethoven dulu. gitu. Iya Kayak bener-bener. biola. Klasik tapi klasik yang dinamis gitu loh, yang bisa buat nari gitu loh. Dansa-dansa gitu lah kalau kalian Dansa di bisa film-film. bayangin. Film-film yang menyenangkan gitu loh. Iya, udah kayak film yang menyenangkan gitu. Nah, terus habis itu kita Keluar dari jalan hall keluar itu. ya, dari hall itu. Itu aku lihat sih. Ada apa? Ada noni-noni Belanda. Di sebelah? Jadi tuh kan apa gimana ini hall. Iya. Terus ini lorong keluar kan. Iya. Keluar gitu. Nah, terus di samping sininya kan yang pintu 1000 tuh. Iya. Nah, pas di lorong antara hall gede sama pintu 1000 itu, Oh iya, yang di jendela ya? itu tuh sekilas tuh ada noni Belanda gitu lah. Oke. Jadi ngintip gitu, terus Iya. pas kita keluar gitu dia langsung masuk lagi. Tapi tuh kayak ngeliat jelas gaunnya tuh kayak Ngibas ya? ngibas gitu loh. Oke. Gitu. Ngibas, oke. Terus ketawa, gitu kayak. Mungkin kayak Ketawa sama yang juga. dilihatnya Mas Widi ya? Mungkin Iya, gitu ya? Dia itu kayaknya masih muda gitu, dia tinggi emang. Oke. Nah, mungkin seaku kayak tingginya. Oh iya bisa jadi sih, bisa jadi. Dia tinggi. Bisa jadi tinggi. Ya kalau aku bayangin emang dia cantik, luar biasa lah cantik. Wah ini terpikat ya nih? Wah, coba. Awas ya kamu ya. Cantik. Tiba-tiba tidak apa. Dia ini, dia senang orang apa ya? Kayak seneng gitu, suka kayak lompat-lompat. Iya kayak menyambut kita ya mungkin. Iya, ya. tapi emang malu-malu gitu. Iya, malu-malu. Ngintip. Betul.
Oke. Itu kan kayaknya di situ Feeding ngerasain sesuatu. Noninanya itu. Oh iya, emang dia ada kan sempet yang coba ngerasain lah. Ngerit. Iya, oh iya, Apa benar-benar. ya gitu kan. Terus dia datang ke depan muka ya senyum. Ya, senyum happy gitu Tapi ya. bukan senyum serem ya, senyum Iya. happy gitu. Emang cantik, emang bener. Tapi kayaknya mungkin kalau aku lihat ya ada turunan Indonesianya deh. Kayak udah campuran ya. Dia campuran Belanda sama Indonesia. Jadi dia nggak murni Belanda. Iya, kayak orang-orang Indo. Kalau ya. Belanda itu kan beda, dia mukanya emang Blasteran. Ini blasteran nih. Oke. Cantiknya blasteran. Bis. Sampai itu kita kemana sih? Ke ini. Waktu itu kita tetap balik ke tengah, akhirnya kita ke Terus yang di manajemen ya, di gedung Iya. manajemen. Nah, di gedung manajemen itu kelihatannya Mbak Delima lagi ya kan? Iya. Saya banyak banget. Emang sumber Sumber ini ya. informasi. Informasi ya. Sumber Itu pas sebenarnya itu dari kita selesai di bawah tanah itu sebenarnya udah lihat sih dia kayak Oh ya itu yang menyapa ya. menyapa gitu dari jadi tuh di gedung manajemennya itu tengah-tengahnya tuh kayak ada balkon, bukan balkon sih ya, jendela. Kan lantai 2 ya? Jendela. Heeh, terus dia tuh kayak berdiri di situ terus kayak hai ngawe-ngawe. ngawe gitu ke Iya. setiap pengunjung yang datang kayak gitu kan. Ya udah terus kayak terus tuh kayak ya tertarik aja sih ke situ kayaknya seru deh ini orangnya gitu kan. Oke, terus Kita waktu kita ke situ, Manajemen gitu pas banget lagi itu kan lagi sepi banget ya. itu kalau nggak salah udah jam 8:30 Iya, ya. tapi pas kita awal masuk ada orang tiba-tiba. Oh iya, orang manajemen ya. Bukan. Oh iya, oh yang keluarga, yang keluarga. Keluarga iya, orang manajemennya iya. Manajemennya di api. Lucunya beda keluarga itu akhirnya. begitu lihat kita langsung cabut. Cabut. Iya, kayak ya nggak tahu ya. Masih Persilahkan aja gitu. silakan gitu kan. Ya udah terus kayak ya udah. Jadi sebenarnya kita tuh disuruh naik ke lantai 2. Iya, Kan iya. di lantai 2 di tangga mau ke lantai 2-nya itu ada kayak peringatan gitu dilarang masuk yang tidak berkepentingan kan. Iya. Kira kayak ngomong ke kayak ngebatin aja sih kayak kita nggak bisa ke atas soalnya nggak dibolehin sama Iya. Ya, manajemennya. manajemen, kantor manajemen soalnya di atas. Terus kayak ya udah kita kira komunikasi di Bawah. bawah gitu. Lo saya ngapain ya? Itu nggak sadar. Enggak ada sadar. Cuman bagian kayak kok tiba-tiba gue pengen ngomong bahasa Inggris gitu. Oh iya. Kalau dari kita yang bertiga ini yang nggak kena Iya. apa-apa ini ya. Nah itu Mbak Delima ini waktu di bawah itu tiba-tiba aku bilang mungkin noninya ya. Noni ini masuk tiba-tiba. Iya. Nah dan dia menyebutkan nama. Ya. Dia nggak mau nyebut nama aslinya tapi dia cuma mau dibilang kayak I'm a queen lady gitu. Kayak princess gitu. Iya. Oh, Jadi ingatnya tuh pas bagian kayak gitu ya, secara tidak kasat mata tuh bisa melihat cuma kayak inget melihat kamarnya doang sih. oh iya. Nah. Tapi proses masuk dan jalannya ke kamarnya gitu enggak inget. Oke, nah itu kan masuknya itu kita nggak di depan kamar ya, dan kita nggak Di- tahu sama iya. sekali kalau itu sebenarnya kamar. Kamar. Nah, Dia kayak tempat agak di pojok gitu ya. Di pojok, di pojok kita Di masuk pojok. pojok kanan. Nah, Oke. Mbak Delima masuk itu kan di pojok kanan, terus tiba-tiba udah masuk terus dia jalan, dia minta aku mau menunjukkan sesuatu. Ya. Oke, kita ikutin menunjukkan sesuatu di bawah itu ternyata. Nah, di bawah itu ada satu pintu. Nah itu memang nggak dibuka pintunya. Ya, dan itu pintu kayu. Pintu kayu, zaman Kayu, dulu. zaman dulu. Itu kayaknya Bagus sih, belum bagus. pernah di otak-atik deh. Iya, kelihatannya Iya, kayak kan? belum di kotak-katik gitu ya. Kayak mungkin cuma dibersihin aja gitu. Mungkin. Nah, terus ketika dia nempel di pintu, terus dia berhenti, bilang, this is my room, this is my bedroom. Biasanya aku di sini, jadi ya mungkin ini kamarku, aku biasa di sini. Aku mau kasih tunjuk kalian kamarku, ini kamarku. Nah, setelah itu Mas Stanley dan Mas Vidi tiba-tiba juga nggak sadar. Mereka berdua Kalian juga sadar ikut nggak sih? masuk, Ya ikut coba masuk. coba masuk. Saya bisa melihat Bisa. Ya. Bisa. kamarnya Nah, kayak gitu kan. saat ngobrol sama Delima ini kan itu udah Queen Lady, terus dia ngobrol, wah kamarnya
dia jelasin lah isi kamarnya, dia bednya seperti apa, pakai kelambu, warna ada, catnya kayak gimana, warna catnya seperti apa, dia suka warna pink, betul, catnya terus serba pink. iya serba pink, terus dia punya simpenan kayak kotak peti gitu, terus ada meja riasnya. Nah terus Mas Stanley dan Mas Vidi ini akhirnya mencoba lah untuk coba kita merasakan di dalam seperti apa dan kamarnya mungkin bisa dapat gambaran. Nah ternyata oke, masuk. Jadi bertiga ini masuk, saya cuma di luar ya. Saya nggak ikut masuk. Nah jadi secara tak kasat matanya mereka masuk dan gambaran yang didapat semua sama. Dan itu tanpa kita komunikasi ya teman-teman. Jadi nggak ada yang ngomongin ini kamar kayak gini enggak. Jadi setelah mereka balik sadar, Badal 5 juga balik sadar, hasil yang didapat kayak penglihatannya kamarnya seperti apa, posisi bednya, posisi mejanya itu semua sama. Itu tuh sebenarnya di dalam itu tuh aku yang boleh lama di situ sebenarnya. Betul. Ya. Tapi kalau mau ngikutin dia kayak nggak pulang-pulang deh. Iya. Jadi kayak pas di dalam itu tuh kayak rasanya kayak pengen main terus karena dia tuh kayak punya banyak mainan yang seru-seru gitu loh. Gitu kan. Terus kayak waktu itu tuh dia sempet di lacinya dia kayak aku mau nunjukin kamu sesuatu gitu. Ya peti juga sama seperti yang kayak dikasih sebelumnya gitu kan. Terus kayak coba mau nggak kamu ambil ini kayak gitu kan. Tapi kayak karena saya takut ya kenapa jadi nggak diambil, terus kayak udah keluar aja gitu. Ya jadi selama perjalanan kita ya mungkin hal-hal itu yang kita rasakan ya. Iya. Jadi ada beberapa juga sampai kita komunikasi sampai Badal 5 juga mungkin orang bilang kerasukan lah ya. Ya, terkoneksi lah dengan alam sana. Nah, jadi dibalik walaupun dengan sekarang Lawang Sewu yang sudah tertata, rapi dan nyaman ya untuk wisata. Tetaplah sisi mistisnya itu tetap ada, tidak hilang dan tapi itu sudah tidak menyeramkan. Itu asalkan kita datang ke sana baik-baik itu enak kok suasananya. Semua tempat juga kalau datangnya baik-baik. Betul. Jelek apapun tempatnya ya. Iya bener banget, itu enak ya, pasti enak. Gitu. Nah setelah itu kita udah selesai ya waktu selesai. Kita selesai. Nah itu cerita kita di Lawang Sewu. Kelihatannya cuma itu aja ya? Iya, cuma itu aja. Oh banyak ya? Kereta api belum. Oh iya kereta api. Sampai lupa kan tuh. Berapa aku? 4. Iya emang 5. Semua kan intinya di sumber informasi di. Iya karena kebetulan di kita berempat yang bisa dipakai untuk mediasi ada 5. Bisa dipakai untuk mediasi ada 5. Nah, terus habis itu yang di kereta apa ya? Oh dia diajak. Aja sih. Cuma sehat. Bisa kayak nunjukin ini kereta aku dulu buat kerja. Tapi kadang tuh kasihan sama yang ngelihat yang kerja paksa gitu. Yeah. Sebenarnya nggak terpaksa juga sih. Ya, jadi kayak dia jelasin dengan entitas yang jadi kereta itu kan dulu sempat dipakai ya. Nah, yang menjelaskan ini si masinisnya. Ya, si masinisnya yang menjelaskan ini keretaku, terus cara penggunaannya dulu gimana. Cuma dia tuh kasihan sama rakyat pribumi yang bikin rel, disuruh mereka kerja rodi ya. Kerja rodi. Itu sempat juga sih ditunjukin dulu kota Semarang seperti apa. Oh iya, sempat ditunjukin layoutnya ya dulu ya, layout Semarang. Benar-benar kosong, cuma ada kereta kuda. Iya, gedung-gedung juga belum ramai. Ya, dari tanah gitu, dulu udah sih. Iya. Sebatas itu aja, karena udah capek badannya. Iya betul juga, itu juga udah malam ya. Kita udah hampir jam 9, jadi kita ternyata pengunjung terakhir ya keluar. Terakhir yang keluar tuh. Iya, sambil ditungguin satpam gitu. Gerbangnya pun udah ditutup tuh. Iya, tapi ya bersyukur ya. Terima kasih juga untuk manajemen yang baru mengizinkan kami untuk meliput Lawang Sewu dengan kondisi yang sangat baik sekarang ya kan. Betul. Iya mungkin juga ini karena kita niatnya baik juga kali ya. Betul. Jadi kayak semua dipermudah. Betul. Dan buat teman-teman juga nanti misalkan ada yang mau bikin video tentunya baik-baik ya, enggak melulu tentang mistis nih. Ya mau ke Lawang Sewu bisa tuh nanti izin ke manajemen dari PT KAI Wisata ya. Ya, langsung ke gedung yang tadi manajemen tadi. Iya, langsung ke gedung manajemen minta izin untuk peliputan.
Semua seperti yang kita lakukan, ya. Benar gak sih? Betul. Iya. Sebenarnya sama satu penasaran gini, guys. Ya, orang Semarang nih ngelihat yang cerita kita tuh gimana gitu. Setelah tahu kayak gitu gimana? Setelah tahu kayak gitu tuh gimana? Tapi bisa kebayang gitu nggak sih? Bisa. Kayak tiba-tiba tuh kayak kok kayak bisa ngelihat ceritanya, kayak mengalami langsung atau gitu. Oh bisa. Benar. Kayak gimana ya? Yang gak kebayang tuh paling ini. Tempatnya itu kan kayak gedung gede banget. Tapi ada yang tinggal di sana juga. Kayak mungkin ada yang beberapa tinggal, ada yang kamar juga gitu kan. Buat tingginya. Ada pesta-pesta juga gitu. Nah akhirnya tuh itu memang full buat kayak apa tuh kereta api ya. Kantor. Buat kantor, kereta api, stasiun. Enggak dong, stasiun enggak. Cuma kantor doang. Jadi itu makanya Jadi nggak kebayang ternyata kok bisa sampai seperti itu gitu ya. ada Ada yang tinggal. ballroomnya Ya, ada ballroomnya. ya. Itu nggak ada sih, ada yang tinggal di sana gitu ya. Ya nggak kebayang ya. Karena mungkin juga belum pernah masuk gitu ya. Bener banget. Iya. Oke, mungkin untuk perjalanan kita di Lawang Sewu, sisi mistisnya sampai situ dulu ya. Iya. Ya, oke. Bukan Nanti- mistis, malah menyenangkan. menyenangkan ya. Jadi sebenarnya ini mistis tapi nggak menakutkan juga. Jadi Mungkin ini bukan menyenangkan. mistis tapi kayak Kayak si yang pengetahuan tidak zaman bisa- dulu. Iya. Ya, jadi kayak sisi Ada lain yang science. tidak bisa kita lihat sekarang dan tidak bisa dijelaskan oleh sains mungkin ya. Hmm. Ya, jadi kita merekognisi lah, kita merekognisi. Jadi nggak melulu kok tentang sesuatu yang tidak terlihat itu Iya, menakutkan. malah kita nggak by mitos ya. Iya, dan Bener nggak tahu mitos Iya, aku malah sama mitosnya sekali kita nggak nggak tahu. tahu. Tapi mau bawa tanah doang ya itu udah lah. Ya, dan ini juga beberapa hal yang tadi kita alami juga sedikit kita konfirmasi untuk sejarahnya ternyata memang ada ya. Iya, yang kayak itu loh, yang ajudan yang masukin Stanley itu kan dia ngomong usianya 100-an tahun, terus barusan aku google ternyata emang masa kerja mereka tuh tahun segitu ya sama kayak mereka tinggal di Lawang Sewu 100 Nah, tahunan gitu. Sekitar 100 tahunan gitu ya. Nah itu, jadi secara sejarah pun apa yang kita alami ternyata setelah kita cari-cari konfirmasinya cukup relevan dan itu berarti bisa dikatakan apa ya yang kita lihat secara tidak bisa dijelaskan sains tadi juga ternyata terbukti Bisa terbukti. gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk yang ngobrol-ngobrol kita soal Lawang Sewu. Betul.